Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Senin 15 Juni 2020, dalam Pekan Biasa yang ke-11. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam permenungan hari ini melalui Injil yang telah kita dengar bersama, Yesus mengajak kita semua untuk mewujudkan ajaran kasih yang telah Ia berikan dalam pengorbanan diri. Ini poin pertama yang hendak saya ajak kita semua untuk merenungkan bersama. Kasih menuntut kita untuk senantiasa berani berkorban diri. Apabila seseorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Perintah ini luar biasa. Tidak mudah tentunya untuk kita lakukan. Bayangkan apabila seseorang berbuat jahat kepada kita, tapi kita diajak untuk membalas kejahatan yang telah kita terima itu dengan tindakan kasih, yakni membalasnya dengan kebaikan. Berikutnya, kasih mengajak kita untuk senantiasa berani memberi lebih. Tadi digambarkan, bila seseorang memintamu untuk mengantarkannya dia berjalan sejauh 1 mil, temanilah ia berjalan sejauh 2 mil. Bila seseorang meminta selai pakaianmu, berikanlah jubahmu. Kita diajak untuk berani memberi sesuatu yang lebih. Bayangkan, digambarkan di sana seseorang meminta pakaian, akan tetapi kita diajak untuk bahkan memberi jubah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang lebih. Inilah ajakan kepada kita semua dalam mewujudkan ajaran kasih yang telah kita terima dari Yesus. Kita diajak untuk mampu memberikan yang terbaik dari hidup kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih,
dalam perwujudannya tentu saya yakin dan percaya tidak mudah begitu saja. Kita harus siap berkorban diri, waktu, bahkan tenaga. Akan tetapi dalam kesatuan kita bersama Tuhan Yesus yang kemarin telah kita rayakan, telah kita kenang pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, maka hendaklah kita merefleksikannya sejenak bahwa ya, saya, Anda, dan kita semua telah dimampukan untuk mewujudkannya. Karena apa? Karena dalam diri kita masing-masing Yesus bersemayam. Hidup kita telah dijiwai oleh roh, oleh semangat dari Tuhan Yesus. Maka apabila hidup kita sungguh dijiwai oleh semangat Yesus, dengan sendirinya kita akan dimampukan untuk mewujudkan ajaran kasih. Akan tetapi apabila kita beranggapan bahwa kita tidak mampu, maka kita belum yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh bersemayam, sungguh ada dalam diri kita. Mari kita bawa permenungan ini di dalam doa. Berdoa berapa kali? Setiap saat. Kita berdoa, kita selipkan dalam doa-doa pribadi kita. Ya Yesus, mampukanlah aku untuk mewujudkan ajaran kasih-Mu dalam setiap tindakanku. Kita mohonkan daya kekuatan. Karena hanya di dalam doalah kita bisa menimba daya kekuatan ini. Sebaliknya apabila kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah meminta, maka praktis kita tidak akan memperoleh daya yang cukup untuk mewujudkan ini semua. Maka melalui permenungan pada hari ini, sahabat sabda hidup yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, maukah kita semua membuka diri untuk dipakai menjadi alat penyalur kasih dari Allah kepada sesama? Maukah saya berkorban untuk menghadirkan sejuta kebaikan di tengah kehidupan bersama dengan yang lainnya? Ataukah saya justru memilih untuk senantiasa berada di zona nyaman hidup saya? Saya tidak siap untuk menderita. Tapi tawarin Injil pada hari ini bahwa kebahagiaan yang sejati dapat kita tempuh dengan cara berkorban diri, baik waktu maupun tenaga. Semoga buah permenungan pada pagi hari ini sungguh mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan beriman kita dari hari ke hari sungguh berjalan menuju kepada kedewasaan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.